Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ekonomi untuk kesejahteraan umat. Dan anggota kelompok kami terdiri dari Maya Yulia Sari, Rangga Abdullah, Rizky Hidayatullah, dan saya sendiri, Bilal Nafif Saidi. Berikut adalah 5 poin utama dan kesimpulan prinsip ekonomi Islam. 1. Islam mendorong etika dalam mencari dan mengelola kekayaan. Umat Islam dianjurkan bekerja keras dan memperoleh kekayaan secara adil, jujur, dan sesuai syariat Islam, serta dilarang menipu atau berlaku zalim dalam berbisnis. Mengelola kekayaan harus digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Tidak boleh digunakan untuk perbuatan dosa, penipuan, atau kegiatan yang merugikan orang lain. 2. Hak kepemilikan diakui namun bersifat titipan. Islam mengakui hak individu atas harta, namun harta dipandang sebagai titipan dari Allah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi semata. 3. Distribusi kekayaan yang adil. Islam menolak penumpukan kekayaan oleh segelintir orang dan mendorong distribusi merata kepada seluruh lapisan masyarakat melalui sistem ekonomi yang adil. 4. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam Al-Quran. Menggunakan kekayaan untuk kebaikan dan tidak berbuat kerusakan. Tidak boleh melakukan penipuan, kecurangan, atau mengambil hak orang lain yang bukan milik kita. 5. Larangan konsumsi dan kepemilikan yang berlebihan. Seorang muslim dilarang bersikap berlebihan terhadap harta yang bisa menjerumuskan pada cara-cara yang tidak benar dalam mencapainya. Jadi, kesimpulannya adalah ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kepemilikan individu dan tanggung jawab sosial dengan prinsip keadilan, moralitas, dan distribusi kekayaan yang merata demi tercapainya kesejahteraan umat secara menyeluruh. Respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Islam merespon perkembangan transaksi modern dengan prinsip-prinsip syariah yang tetap relevan seperti larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau judi. Transaksi seperti e-commerce, dompet digital, dan vintage diperbolehkan selama memenuhi syarat akad yang sah, transparan, dan adil. Lembaga keuangan syariah juga hadir sebagai alternatif sistem konvensional. Ulama dan lembaga fatwa seperti MUI terus memberikan panduan agar inovasi keuangan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berikutnya, prinsip dasar transaksi dalam Islam. 1. Larangan riba atau bunga. 2. Larangan gharar atau ketidakjelasan. 3. Larangan maisir atau judi atau untung-untungan. 4. Prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. 5. Kerelaan kedua belah pihak. 6. Akad yang sah. Nah, jadi hukum bunga bank sendiri dalam Islam itu umumnya dianggap haram karena bunga bank dikategorikan sebagai riba, di mana riba dilarang dalam ajaran Islam sesuai dengan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak fatwa yang menegaskan keharaman bunga bank ini. Tetapi di Indonesia ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai hukum bunga bank ini. Nah, jadi di Indonesia itu mayoritas ulama termasuk MUI, Majelis Ulama Indonesia, berpendapat bahwa bunga bank hukumnya haram karena dianggap sebagai riba yang secara tegas dilarang oleh Al-Quran. Secara tegas yang dilarang oleh Al-Quran seperti yang ada di surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Nah, tapi ada sebagian ulama yang menghalalkan bunga bank tersebut. Nah, ulama yang menghalalkan bunga bank tersebut melihat dan membedakan antara riba dan bagi hasil dengan melihat konteks mekanisme dan tujuan transaksi. Selama bunga bank tidak menimbulkan ketidakadilan dan disepakati kedua belah pihak serta tidak bersifat eksploitatif, maka menurut mereka bunga bank tidak sama dengan riba dan dapat dibolehkan dalam kondisi tertentu. Terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh
rekan saya. Dari sini saya akan menjelaskan tentang etika dan etos dalam bekerja. Etika itu sendiri adalah aturan atau norma yang tak tertulis yang mengatur perilaku seseorang dalam dunia pekerjaan. Jadi etika itu adalah suatu aturan yang bisa menjadi batas-batas agar seseorang dapat berperilaku sesuai hak dan kewajibannya dalam dunia bekerja. Terus yang kedua itu ada etos dalam bekerja. Nah, etos dalam bekerja itu sendiri adalah semangat atau sikap dan karakter seseorang terhadap pekerjaannya. Jadi etos kerja itu adalah sebuah semangat di tiap masing-masing individu untuk melakukan pekerjaan tersebut sesuai kewajibannya. Terus contoh etika dalam bekerja. Nah, etika dalam bekerja itu sendiri ada datang tepat waktu, itu adalah suatu hal yang wajib, jujur dan tidak menipu, menghargai atasan dan bawahan, tidak menyalahkan wewenang. Jadi jika suatu individu itu ditempatkan di suatu posisi yang strategis atau yang rawan dalam suatu hal kerjaan, itu harus sesuai dengan norma sosial dan norma agama yang berlaku. Terus menjaga kerahasiaan suatu perusahaan itu bisa jika kita sudah membuat perjanjian dengan suatu perusahaan, maka kita akan keep suatu perjanjian itu. Terus yang kedua itu ada etos dalam dunia kerja, itu ada disiplin. Contohnya itu ya sesuai target dan lain-lain. Inisiatif dan kreatif itu adalah suatu bentuk etos juga. Terus ada kerja sama, kerja keras baik dari diri sendiri maupun dari tim. Yang kedua itu ada fokus pada kualitas dan hasil dari suatu target dalam pekerjaan suatu individu. Baik, cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.